Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami banggakan, siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita pada part yang kedua ini. Isinya adalah materi tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada 3. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kalian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Ta'ala itu tidak sekadar mengucap Alhamdulillah, tapi disempurnakan dengan melakukan gerakan dan bacaan yang terangkum dalam sebuah proses ritual atau ibadah yang disebut dengan sujud syukur. Kemudian yang kedua, apa penyebab dari sujud syukur itu adalah mendengar kabar gembira. Ketika kalian mendapatkan kabar-kabar yang menyenangkan hati, kabar-kabar gembira, maka kalian disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Yang ketiga adalah ketika terhindar dari musibah. Ketika pada suatu waktu tanpa disangka-sangka, ya, ada kejadian yang tidak enak atau yang berbahaya kepada kalian, kemudian kalian bisa terhindar dari itu atas berkat pertolongan Allah, maka kalian disunahkan untuk segera melakukan sujud syukur. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, ketika kalian mendapatkan kabar gembira, itu kalian disunahkan sujud syukur. Kabar gembira itu bisa hal-hal yang positif, ya. Tapi juga kabar gembira itu bisa juga berupa informasi tentang sesuatu yang tidak enak yang kemudian berakhir. Ya, misalnya ada orang jahat mati ditembak, itu boleh sebenarnya kalian sujud syukur. Orang yang meresahkan itu sudah viral, sudah terkenal bahwa itu orang jahat dan itu meresahkan, ya. Kemudian dengan matinya itu kemudian menjadikan berkurangnya fitnah yang berkembang di masyarakat, maka sujud syukur seperti itu diperbolehkan. Seperti Musailamah al-Kadzdzab ketika meninggal itu sahabat, ya sujud syukur gitu, seperti itu. Tapi jangan kalau ada orang yang nggak bagus kemudian meninggal, ya jangan sujud syukur di depan keluarganya, tapi sujud syukur secara diam-diam. Anak-anak yang berbahagia, terus bagaimana syarat-syarat dari sujud syukur itu? Sujud syukur ini juga ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya gitu. Syarat-syarat dari sujud syukur ini dibagi menjadi 2 versi atau 2 pendapat. Pendapat yang mayoritas itu adalah bahwa sujud syukur itu syarat-syaratnya seperti dengan syarat-syarat sholat, yaitu harus suci dari najis dan hadas, kemudian menghadap kiblat, kemudian juga menutup aurat, itu syaratnya. Tapi juga ada sebagian ulama yang berpendapat karena sujud syukur dilaksanakan di luar sholat, maka syaratnya tidak mesti sama dengan sholat. Jadi diperkenankan orang yang sedang hadas atau orang yang sedang berhadas kecil, ya, itu melaksanakan sujud syukur. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya monggo kalian mau menerapkan yang bagaimana. Kalau yang mayoritas itu mempersyaratkan suci, ya. Tapi juga ada yang memperbolehkan walaupun tidak dalam keadaan suci, artinya tidak harus ambil wudu dulu. Misalnya kalian main sepak bola gitu, kemudian ngegol, itu kan tidak harus, syaratnya itu kalian harus ambil wudu dulu. Mungkin langsung
seketika itu refleks langsung melakukan sujud syukur. Anak-anak yang berbahagia, terus bagaimana rukun-rukunnya atau ketentuannya atau tata caranya? Tata cara dari sujud syukur ini adalah yang pertama berniat. Kalau niat akan melaksanakan sujud syukur, kemudian takbir, kemudian langsung sujud sekali, sujudnya sekali ya, bukan 2 kali, sekali, kemudian berdiri, duduk dari sujud, kemudian salam, selesai. Itu. Terus bacaannya apa atau niatnya bagaimana? Niat dulu ya. Niatnya adalah nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia tapi dibaca di dalam hati. Atau pakai bahasa Arab bisa dijaharkan atau dikeraskan. Kemudian bacaannya ketika sujud syukur itu bagaimana? Banyak. Kalian pilih di mana yang kalian senangi. Saya hanya menyampaikan 2 saja. Yang pertama bacaannya adalah Rabbi ausidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amal sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu yang pertama. Ada bacaan yang kedua, bunyinya adalah misalnya ini yang mudah bagi yang tidak hafal yang tadi. Misalnya membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illa wa akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bisa dibaca 3 kali ketika melaksanakan sujud syukur, berdiri atau duduk dari sujud kemudian salam. Itu ya tata caranya. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya itu banyak sekali. Yang pertama, sujud syukur ini menghilangkan kesombongan. Karena ketika orang menempelkan jidatnya ke bumi itu tandanya dia sangat rendah sekali ya. Maka hilanglah kemudian kesombongan di dalam hatinya. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahalanya jelas. Melaksanakan sujud syukur itu ada pahalanya. Karena itu adalah bagian dari ibadah yang ada ketentuannya. Kemudian yang ketiga, semakin menambah dekat kepada Allah. Karena sujud itu waktu posisi atau kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Ya. Kemudian yang keempat ya, akan menambah nikmat ya. Nikmat-nikmat Allah akan ditambah kepada kita. Karena sujud syukur itu bagian dari rasa terima kasih, rasa syukur. Sedangkan Allah Ta'ala itu di dalam Al-Quran sudah berfirman, yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jikalau kita ini bersyukur maka kita akan ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau kita kufur malah sebaliknya akan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Itu hikmah-hikmah dari sujud syukur. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kita lanjutkan kemudian pada pembelajaran berikutnya. Ingat bahwa tugas kalian hari ini tidak ada tugas mengerjakan soal ya, membuat rangkuman dan sebagainya. Tugas kalian hanya menyimak, mendengarkan. Kemudian selanjutnya adalah mengisi komentar di kolom komentar dengan nama kalian dan tulisan hadir. Kemudian jangan lupa like, kemudian subscribe. Yang belum subscribe, di subscribe channel ini channel pembelajaran fikih ya. Kalau kalian tidak subscribe maka kalian itu bisa ketinggalan informasi. Karena yang subscribe itu akan dapat senantiasa mendapatkan notifikasi terkait materi-materi yang akan muncul di minggu-minggu ke depan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.